Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Ustadz Riza, Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Encap Syihabuddin, para jamaah Indonesia Berzikir, salam cinta, salam hormat, salam takzim dari saya. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatun min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina al-amilina da'inal mujahidina fi sabili. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan syidqin wa haq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsuna rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipilih menjadi orang-orang yang diberikan keimanan dan selalu ditambahkan keimanan pada diri kita. Dan hari ini juga kita diberikan kenikmatan kemerdekaan. Alhamdulillah di Indonesia ini sekarang kita bisa hidup damai berdampingan dengan saudara tetangga kita, kerabat kita. Hari ini kita juga tidak seperti saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, yang sekarang sedang diuji, kondisinya sedang tidak aman. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya tentang keimanan, maka iman yang benar itu hari ini harusnya menjadi sebuah ejawantah. Kelihatan dari bukti-bukti, kelihatan dari hasilnya adalah hasilnya dari keimanan itu berbuah kepada persaudaraan, kepada ukhuwah. Dahulu masyarakat Arab sebelum Islam turun, mereka diikat dengan ikatan-ikatan kedaerahan, ikatan kesukuan, ikatan-ikatan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan politik yang membuat mereka bisa bersatu satu dengan yang lain. Tapi ketika Islam turun, saat Rasulullah SAW diutus kemudian membacakan syahadat kepada masyarakat yang ada di Arab waktu itu, maka mereka semuanya menyampaikan bahwa kami hari ini bersaudara, kami hari ini berdampingan hidup dengan tetangga yang lain, karena kami semuanya hari ini semuanya dalam kondisi iman. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ini melahirkan sebuah kecintaan satu dengan yang lain. Maka dibuktikan dengan para sahabat Rasulullah SAW yang mereka berangkat dari Mekah, mereka adalah orang-orang muhajirin dan mereka berhijrah menuju ke Madinah, disambut sama orang-orang Ansor. Maka buah dari persaudaraan mereka, Bapak Ibu sekalian,
itu mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin. Maka di antara mereka buah dari keimanan itu, buah dari persaudaraan itu, maka melahirkan saling mencintai di antara mereka. Oh, sama tetangga kita, tadi kata Ustadz Encep tadi, kata Ustadz Reza tadi, gampang nggak kita ini keprovokasi? Sebelahnya beli kulkas katanya. Sebelah yang dingin kita yang panas ya Bu ya. Kata-katanya ibu-ibu ini banyak yang ikut klaster SMS ya. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Dan Bapak Ibu sekalian memberikan Allah, memang hari ini netizen maha benar dengan segala firman-Nya. Itu mah Al-Qur'an. Ya kan? Netizen lebih maha benar dengan segala komentarnya. Gampang diprovokasi sehingga saling mencintai di antara saudara ini kadang-kadang ini hampir hilang di antara kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ciri orang-orang yang beriman itu ketika buahnya kerasa di antara orang-orang beriman ini timbul rasa cinta Bapak Ibu. Maka ketika sahabat-sahabat dulu hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, buah dari kecintaan ini melahirkan kepedulian dan itsar Bapak Ibu sekalian. Enggak egois, enggak menang sendiri, mau berbagi, mau peduli kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka dalam sejarah sirah nabawiyah kita mendengar sebuah kisah yang sangat masyhur. Bagaimana sahabat Ansor, bagaimana sahabat Muhajirin yang dia membuktikan keimanannya dengan mereka berkurban Bapak Ibu sekalian. Berkorban meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan jabatannya untuk menunjukkan keimanannya. Sementara sahabat-sahabat yang ada di Madinah, para Ansor, mereka juga menunjukkan keimanannya dengan menunjukkan kepeduliannya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira di sini ada nggak ya yang kayak sahabat Abdurrahman bin Auf? Disaudarakan sama sahabat namanya yang ada di Ansor. Maka ketika itu dia punya istri nggak cuma satu Pak, ada di sini Pak. Oh lebih. Maka ketika sahabat Sa'ad bin Robi punya istri yang bukan cuma satu, itu ditawarkan kepada sahabatnya yang namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri cantik-cantik. Kamu boleh milih di antara istri-istri terbaikku, Masya Allah. Dan saya punya kebun yang luas, pasar juga, produk juga, kamu boleh pilih salah satu di antaranya. Maka Bapak Ibu sekalian, keimanan ini dibuktikan kecintaan para sahabat Rasulullah SAW. Dan kepedulian mereka bukan egois, tapi mereka mau berbagi. Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini harusnya menjadi bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Ketika semuanya kita hari ini tidak egois, ikatan di antara kita ini bukan ikatan persaudaraan, kesukuan, daerahan yang sekarang ini gampang diprovokasi, maka ketika semuanya hari ini kita paham, iman kita harus berbuah bukti-bukti yang nyata, ujung dari kepedulian kita, berbagi kita kepada sahabat-sahabat, saudara seiman kita.
ujungnya adalah sebuah kesatuan hati di antara kita. Ujungnya adalah persatuan di antara kita. Seandainya hari ini raja-raja, presiden, siapapun yang punya uang, pengen menghimpun hati-hati di antara kita, maka tidak mungkin mereka bisa menghimpun hati-hati di antara kita. Wa allafa baina qulubihim lau anfa'na ma fis samawati wal lau anfa'na wa allafa baina qulubihim. Kalau mereka mau mengumpulkan hati-hati di antara kita, seandainya mereka mengumpulkan harta sepenuh bumi, ma'allafa baina qulubihim, mereka enggak mampu. Walakinnallah, kecuali Allah yang bisa mempersatukan kita di negara Indonesia kita. Mudah-mudahan 17 Agustus hari ini menjadi bukti bertambah keimanan kita dan mewujudkan Indonesia yang maju, kesatuannya makin solid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tausiah yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro, yaitu iman merupakan satu wujud nyata keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud iman yaitu bagaimana kita terlahir untuk dalam praktek kehidupan di lingkungan, bagaimana merawat lingkungan, menjaga kebersihan, termasuk mentaati hukum yang berlaku. Wujud iman juga terlahir bagaimana kekuatan ukhuwah terhadap saudara-saudara kita, kekuatan persaudaraan terhadap saudara-saudara kita, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti apa ukhuwah Islamiyah terwujud terhadap ukhuwah watoniyah atau persaudaraan di lingkungan masyarakat? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Indonesia Berzikir. Jangan kemana-mana, insya Allah kita bahas menjaga persaudaraan. Barakallahu.